apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nach Lucky Nach 2018 merupakan film inspiratif berbahasa Tamil yang diperankan Detya Bande sebagai Laksmi, Prabu Deva sebagai Vijay Krishna alias Vike, serta Aishwarya Rajesh sebagai Nandini alias Ibu Laksmi. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Laksmi, dia sangat pandai menari. Namun hobinya itu selalu dia sembunyikan di depan ibunya yang janda, Nandini. Nandini sangat membenci musik dan tarian. Ironisnya, apapun yang Nandini benci, anaknya juga harus membencinya. Karena mereka baru saja pindah rumah, Nandini menyuruh Laksmi bersiap-siap berangkat ke sekolah barunya pula. Di hari pertama, Nandini mengantar jemput Laksmi sambil memberitahu rute jalan dan kendaraan apa yang harus Laksmi naiki. Karena Nandini sibuk kerja, jadi dia tak bisa antar jemput setiap hari. Dia sampai menitipkan Laksmi kepada Prakas, seorang kondektur bus, agar Laksminya tak tersesat. Namun guru-guru Laksmi tak menyukainya, karena Laksmi terlihat selalu menari di kelas. Bahkan di depan preman-preman. Mereka membawanya ke hadapan Bu Saraswati, si kepala sekolah. Karena kelakuannya itu sangat mencemarkan nama baik sekolahan. Laksmi awalnya tak mengakui itu, tapi dia refleks menari setelah mendengar musik yang tak tahu asalnya. Saras menyuruh para guru meninggalkan mereka berdua. Laksmi mengira dia akan dimarahi habis-habisan, tapi nyatanya Saraswati malah mendukung bakat Laksmi, karena dia dulu juga suka menari. Hanya saja mimpinya tak kesampaian. Oleh karena itu mereka berdua pun sepakat untuk menyimpan rahasia ini. Karena sudah kecanduan dance, Laksmi pasti menari dimanapun. Dia tak sadar sedang menari di sebuah kafe milik Vijay Krishna. Parno, pelayan kafe, marah-marah dan mengusir Laksmi yang dianggap tak sopan itu. Tapi Vijay Krishna malah tak keberatan. Dia mempersilahkan Laksmi menari di kafenya sepuasnya. Sesampainya di rumah, Laksmi melihat TV yang memberitakan perihal kompetisi menari tingkat nasional. Para peserta yang ikut harus sudah mengikuti akademi tari dari daerah masing-masing. Pemenang akan mendapatkan hadiah senilai 250 juta rupiah. Dan babak kualifikasi tim dari Tamil Nadu akan diadakan di Chennai Dance Academy. Belum selesai mendengar berita, Nandini mematikan TV dan menyuruh anaknya fokus belajar saja. Semenjak itu, seharian di kelas, Laksmi selalu memikirkan kompetisi tersebut. Untungnya saat pulang, dia mendengar seseorang ingin turun di CDA alias Chennai Dance Academy. Laksmi pun ikutan turun ke sana dan bertanya syarat masuk ke akademi tari tersebut. Satpam menjelaskan, Laksmi harus datang mendaftar bersama orang tuanya besok jam 10 pagi. Di rumah, Laksmi mencoba mengutarakan keinginannya mengikuti extra dance. Tapi lagi-lagi, Nandini menegaskan, apapun yang ia tak suka, anaknya juga harus mengikutinya. Tapi Laksmi punya ide. Dia datang ke kafe Krishna kembali untuk minta tolong padanya agar mau berpura-pura menjadi ayah untuk mendaftarkannya ke sekolah dance. Karena ibunya tak mengizinkannya, Krishna menolak. Dan Laksmi membuat ulah yang terpaksa Krishna pun menurutinya. Sesamanya di sana, Krishna mengaku sebagai ayah Laksmi. Namun dia terkejut, ternyata biaya pendaftaran 1 juta harus dibayarnya juga. Merasa kesal sudah diprank anak kecil, Krishna akan meminta ganti rugi pada ibu Laksmi. Laksmi menjelaskan, pemenang akan mendapatkan hadiah 250 juta. Aku akan menang dan membayarmu. Keesokan harinya, Saraswati mengganggu Laksmi belajar. Dia masuk ke kelas Laksmi dan menyuruhnya keluar untuk mengajarinya tarian modern. Laksmi malah mencuri kesempatan untuk izin menghadiri kelas dance-nya di Chennai Academy. Setelah itu, dia pasti mengajari gerakan itu pada Saraswati. Karena tak mengenakan sepatu trek dan kostum dance, Sofia, guru dance di sana, menghentikan Laksmi dan menyuruhnya kembali lagi kalau sudah lengkap. Laksmi kembali menemui Krishna untuk meminta bantuannya lagi membelikan kostum dance. Tapi Krishna tak mau lagi membantu Laksmi. Dia bisa rugi 250 ribu. Laksmi bingung. Dia akhirnya membohongi Nandini agar mau memberinya uang 250 ribu untuk les tambahan karena nilainya yang hancur. Melihat anaknya yang sedih, Nandini pun menurutinya. Keesokan harinya Krishna memanggilnya. Laksmi yang kesal tak menghiraukannya, tapi karena terus-terusan memanggil, akhirnya Laksmi pun mendekat. Ternyata Krishna sudah membelikan baju yang Laksmi inginkan. Laksmi sangat senang, dia berjanji akan mengganti semuanya kalau sudah memenangkan kompetisi. Di kelas dance, Arjun menari dengan sangat baik. Ternyata Arjun ini anaknya Sophia, dan panitia merasa tidak akan ada penari yang bisa menandingi kehebatan Arjun.
Tak lama Laksmi datang dengan tariannya yang super, membuat semua anak di sana bertepuk tangan termasuk Arjun. Hal itu tak disukai Sofia, karena baginya anaknya lah yang terbaik. Semenjak itu Arjun sangat menyukai Laksmi, begitu pula Arnold, anak laki-laki bertubuh gemoy. Awalnya Laksmi tak menyukai Arnold karena dia terlihat hanya duduk dan makan saja. Namun setelah Arnold memperlihatkan kelincahan dance-nya, Laksmi pun mau berteman dengannya. Super. Selain berlatih di akademi, Laksmi juga diperbolehkan berlatih di kafe Krishna. Mengingat di rumah, Laksmi tak diperbolehkan menari sama ibunya. Meskipun Laksmi berhasil membuat takjub panitia, Sofia tak merekrut namanya sebagai salah satu peserta tim mewakili akademi. Tapi panitia tetap memilih Laksmi. Meski dia baru di sini, dia sangat berbakat. Singkat cerita, akhirnya kompetisi mencari grup dance terbaik pun digelar. Salah satu juri di sana adalah pemenang Pride of India tahun 2005 bernama Yusuf. Krishna berharap Laksmi bisa lolos, sedangkan Nandini dia mengkhawatirkan Laksmi yang belum juga pulang. Sayangnya saat tim Laksmi harus tampil, Laksmi terserang demam panggung. 1 minute. Sofia kesal dan menegurnya. Dia meminta kesempatan sekali lagi. Music. Tapi lagi-lagi, Laksmi menggagalkan kesempatan itu dan membuat timnya didiskualifikasi. Sofia sangat kecewa. Usaha tim selama ini telah sia-sia karena Laksmi. Dia pun mengeluarkan Laksmi dari Akademi Chennai. Go. Nandini akhirnya menemukan Laksmi yang ketahuan membohonginya soal Akademi Dance. Tapi dia tak jadi marah setelah melihat Laksmi sangat sedih dan menyesal. Krishna yang khawatir pun terkejut mengetahui kenyataan. Ternyata ibu Laksmi adalah Nandini, mantan kekasihnya 12 tahun yang lalu. Dulu Krishna mengalami kecelakaan parah. Dia koma berhari-hari dan ketika sadar dia memanggil nama Nandini. Namun sayangnya Nandini sudah dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya. Keesokan harinya setelah menerima telepon dari sekolah, Krishna bergegas menemui Laksmi yang tengah sedih di dalam kelas. Laksmi memberikan uang yang ia peroleh dari ibunya kemarin untuk mencicil hutangnya. Dia berjanji akan membayar sisanya jika dia sudah lulus dan bekerja. Krishna tak peduli itu. Dia bertanya perihal Akademi Dance dan Laksmi menjawab, "Aku sudah tidak mau lagi. Miss Sofia benar, aku tidak bisa menari." Lalu Krishna pun kembali membawa Laksmi ke arena seleksi. Sesampainya di sana, semua orang terkejut melihat Vijay Krishna, terutama Yusuf. Ternyata Vijay Krishna dulunya adalah lawan terberat Yusuf di kompetisi Pride Dance 2005. Sofia minta maaf dengan Krishna karena telah memarahi anaknya yang menggagalkan tim Chennai masuk dalam seleksi tadi. Yusuf memberi mereka kesempatan, tapi dengan satu syarat, Krishna harus ikut bergabung melatih tim Chennai. Alasannya karena semenjak Yusuf memenangkan Pride of India 2005, orang-orang menganggapnya menang karena Krishna tak hadir setelah mengalami kecelakaan. Yusuf ingin membuktikan kualitas dirinya dengan melatih tim Mumbai dan akan melihat sehebat apa Krishna melatih tim anaknya itu. Krishna menolak, mimpinya untuk memenangkan kompetisi sudah lewat, tapi Laksmi menahannya. Dia meyakinkan Krishna dengan berkata, "Dulu aku menari hanya untuk mimpiku, sekarang aku merasa harus menari untukmu juga." Mendengar hal itu, Krishna pun setuju bergabung dengan tim Chennai sebagai pelatih. All the best. Lanjut cerita di rumah, Nandini sedih melihat berita tentang Vijay Krishna yang kembali ke dunia dance dan bergabung melatih tim Chennai untuk kompetisi. Dia ingat masa lalunya dengan Krishna. Dulu dia sangat egois, menyuruh Krishna mengantarnya ke Mumbai untuk menikah. Sedangkan hari itu juga dia harus mengikuti final kompetisi Dance Pride of India. Nandini membuat Krishna mengalami kecelakaan saat hendak menyusulnya. Dia merasa bersalah dan meninggalkan Krishna yang saat itu sedang hamil Laksmi. Di sisi lain, Laksmi mendatangi Saraswati untuk meminta bantuan. Sebelumnya dia mengakui kebohongannya tentang Krishna yang bukan ayah aslinya. Krishna adalah finalis Pride of India 2005 dan setelah melihat wajah Krishna, Sarah sangat senang. Dulu dia sangat mengidolakan Krishna. Krishna minta bantuan sesuatu kepada Saraswati dan Saraswati tentu tak menolaknya. Lalu Saraswati pun memanggil Nandini. Dia berkata bahwa Laksmi telah terpilih sebagai peserta studi tur ke daerah Mumbai.
Dia harap Nandini mengizinkan anaknya pergi ke Mumbai bersamanya dan murid pilihan lainnya sekitar 10 harian. Ya karena menurut Nandini adalah kegiatan positif, dia pun mengizinkannya. Singkat cerita, setelah sampai di Wisma Atlet, Vijay Krishna disambut bahagia oleh pelatih dari daerah lain. Itu membuat Yusuf semakin kesal. Tapi Yusuf melatih timnya tanpa henti dan menguras tenaga. Sedangkan Krishna melatih timnya dengan cara mengatur nafas terlebih dahulu. Deep breath. In. Itu dia lakukan hingga 3 hari. Breathe in. Sofia pun mengeluh, jika selalu begini, kapan mereka bisa latihan? Krishna lalu memanggil semua timnya. 1.55. Itu membuat Sofia senang. Teknik Krishna membuat stamina timnya meningkat. Saat mengatur posisi barisan, Sofia melarang Krishna memposisikan Laksmi di pusat, mengingat Laksmi punya demam panggung. Tapi Krishna tetap memposisikannya di pusat. Melihat itu Laksmi sedih. Dia takut menggagalkan kompetisi tim untuk kedua kalinya. Singkat cerita, Pride of India Junior 2017 pun dimulai. Pertama yang akan tampil adalah tim Mumbai yang dilatih Yusuf. Mereka tampil sangat memukau. Dan tiba giliran tim Chennai. Mereka menutup mata dan menari dengan sangat kompak. Namun, saat sesi membuka ikatan mata, Laksmi terserang demam panggung. Untung dia ingat pesan Krishna yang mengatakan, saat kau mendengar tepuk tangan orang, itu tandanya kau harus percaya diri, kau harus menari untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Itu menambah kepercayaan diri dalam jiwa Laksmi, sehingga Laksmi dan tim pun berhasil menyelesaikan pentas mereka. Lalu pembawa acara akan menyebut siapa saja finalis 8 besar yang terpilih ke babak mega round. Tim pertama yang terpilih adalah tim Yusuf alias tim Mumbai, dan Chennai tetap terpilih meski masuk ke urutan terbaik terakhir, 8 besar. Itu membuat tim Krishna senang bukan main, tapi itu malah membuat mereka bermalas-malasan. Karena yakin di babak selanjutnya mereka pasti menang. Krishna marah, dia membungkus semua pakaian tim dan menyuruh mereka pulang. Karena mereka sudah puas atas kemenangan di urutan 8, mereka tak mau pergi dan Krishna memutuskan akan pergi sendirian. Anak-anak merasa bersalah, mereka merayu Krishna berkali-kali dan berjanji tak cepat puas, terus belajar dan berjuang sampai menjadi yang terbaik. Dengan begitu, Krishna pun mau memaafkan mereka. Krishna semakin semangat mengajari tarian baru untuk mereka, tarian yang bukan sekedar menari, tetapi mempunyai arti masing-masing. Di tengah mereka latihan, Saraswati sering tegang karena Nandini terlalu sering menelpon untuk berbicara dengan Laksmi. Lanjut cerita, saat latihan Arjun dan Arnold berebut posisi karena ingin dekat dengan Laksmi. Krishna menegur Arjun dan menyuruhnya keluar karena tak fokus latihan. Krishna juga memarahi Sofia sebagai ibu Krishna yang tak melatih anaknya untuk disiplin. Sofia tersinggung. Yusuf sengaja mengikuti Sofia yang mengejar Arjun. Dia berkata, aku mendengar semua pembicaraan VK. Dia menginginkan hanya Laksmi yang fokus dan meraih kemenangan. Itu kan sangat egois ya. Padahal aku tahu Arjun terbaik di timmu. Tanpa Arjun, timmu tidak akan berjalan. Sofia kemakan omongan Yusuf. Dia menahan anaknya tak ikut menari dalam putaran babak penyisihan kedua. Sofia yakin tim Chennai pasti gagal tanpa kehadiran Arjun. Krishna tetap optimis, tim pun tetap percaya diri. Mereka berhasil membawakan penampilan terbaik.
Terbukti meski tanpa Arjun, mereka bisa terpilih sebagai nomor 3 terbaik dan tentu masih akan berlanjut sampai final. Arjun menyadarkan ibunya bahwa timnya menang berkat didikan Vijay Krishna. Sofia malu, dia memutuskan untuk kembali ke Chennai, tapi dicegah Krishna. Krishna tak menyalahkan Sofia, dia memakluminya. Sebagai seorang ibu, Sofia tentu menginginkan anaknya untuk sukses. Krishna menyayangkan jika Arjun tak kembali ke tim, karena Arjun merupakan salah satu penari terbaik, sehingga Sofia pun akhirnya kembali ke tim. Di sana nampak tim Mumbai yang tak menyukai tim mereka, karena tim Chennai punya peluang mengalahkan mereka. Saat babak final dimulai, tim Chennai menari dengan sangat indah. Tapi kejamnya, tim Mumbai melakukan kecurangan, menabur banyak paku di lantai mereka. Sambil menahan sakit, mereka tak berhenti menari dan terus menari. Meski paku membuat mereka berdarah-darah dan sakit, tapi mereka berhasil menyelesaikan pertunjukannya. Tiba giliran tim Yusuf akan tampil. Tim Chennai menghentikannya. Kemudian Laksmi dan Arjun membersihkan semua paku payung yang ada di panggung. Lalu mempersilahkan mereka naik ke atas panggung. Krishna sangat bangga dengan timnya. Mereka sangat profesional dalam keadaan apapun, sehingga mereka pun berhasil terpilih di babak final melawan tim Mumbai. Asis naik mewakili tim Mumbai untuk melakukan solo round, sedangkan Sofia dengan bangga menyuruh Laksmi mewakili tim mereka dan mereka berdua akan battle dalam 1 hari ke depan. Pride India Juniors 2017. Sayangnya Nandini terkejut melihat anaknya menjadi finalis Dance Pride of India 2017. Dia menemui Saraswati sambil marah-marah karena telah lancang menipunya. Nandini lalu menghampiri tempat latihan. Dia langsung membawa pergi anaknya dari sana. Krishna mengejar mereka untuk menjelaskan duduk perkara. Namun kejadian yang dulu terulang kembali. Saat Laksmi ingin kembali ke Krishna, kecelakaan terjadi. Untung Krishna berhasil menangkap Laksmi dan melarikannya ke rumah sakit. Sayangnya karena ledakan yang terjadi di dekatnya, mengakibatkan telinga Laksmi tidak bisa mendengar untuk sementara waktu dan harus melakukan operasi. Setelah kondisinya benar-benar siap, Laksmi menangis. Dia tetap ingin kembali dalam kompetisi final tersebut. Hanya tinggal selangkah lagi. Meski dia tak mendengar, dia masih punya kaki untuk menari. Lagi pula ini adalah mimpinya dan mimpi Krishna juga. Mendengar itu, Nandini akhirnya sadar. Dia tak ingin melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dia pun memperbolehkan Laksmi berjuang sampai selesai. Singkat cerita, final pun dilaksanakan dan Asis mendapat giliran pertama. Pembawa acara berkata kalau kondisi Laksmi saat ini tidak memungkinkan untuk menari. Pendengarannya hilang setelah dia mengalami kecelakaan. Yusuf protes ke salah satu direktur acara TV. Mengapa dia tak memanggil tim Chennai lain untuk menggantikan Laksmi? Direktur malah menjelaskan bahwa kemenangan Yusuf dulunya adalah rencana dia dan tim untuk mencelakai Krishna dan membuat Yusuf menang. Dari sini Yusuf sadar, direktur ini sangat bejat. Dia juga telah mengatur kemenangan Mumbai dan kecelakaan Laksmi, sehingga tanpa susah payah bertarung dengan Chennai, Mumbai bisa memenangkan kompetisi. Tentunya Laksmi sudah datang sebelum pembawa acara menyiarkan Mumbai sebagai pemenang mutlaknya. Laksmi menari dengan indah, bahkan sesuai dengan irama lagu. Itu semua karena arahan Krishna dari jauh. Direktur kesal, lalu memerintahkan seorang agar segera menghentikan Krishna. Tim Mumbai yang merasa bersalah dengan Chennai membantu Krishna menghalangi penjaga. Yusuf pun begitu, dia sadar dan membantu Krishna memberikan aba-aba untuk Laksmi. Sehingga Laksmi berhasil menari dengan sempurna.
Setelah selesai, semua juri pun sepakat bahwa yang memenangkan Piala Pride of India Junior 2017 adalah Laksmi, mewakili Chennai Academy Dance India. Dan Krishna pun diminta memberikan sambutan. Dia berkata, kemenangan ini bukan milik tim Chennai ataupun Mumbai, tapi milik mereka semua yang menari di kompetisi ini. Piala ini untuk mereka semua yang mempunyai jiwa penari, dan untuk mereka semua yang menginginkan Piala Pride of India 2017. Krishna memanggil semua kontestan untuk naik karena mereka semua berhak memenangkannya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.